Halo, lagi menemani Ibu Bos Indri di sini. Saya mengawal Ibu Bos Nana. Ya, aku pengen ngobrol ini sih, Mbak. Ini pengalaman pertama aku jujur naik kereta kompartemen. Gimana Mbak Nana? Iya. Gimana rasanya setelah sekian tahun tidak naik kereta dan ngelihat stasiun sudah sedemikian rupa fasilitasnya? Wah, kayaknya Mbak Indri yang jadi hostnya nih cocoknya. Tanya dulu gimana? Keren. Kita masuk stasiun gimana? Keren banget. Aku gumun ya, udah pakai face recognition loh sekarang gitu kan. Tinggal ini doang udah langsung masuk. Terus fasilitas kayaknya kalau crowded segala macam sama lah ya, masih. Sama 4 tahun lalu, 5 tahun lalu masih rame gitu. Terus ini sih fasilitas kompartemen ini yang aku baru alami. Mbak Indri, saya mau makan dulu. Iya. Makan di lounge kita dapat free flow makanan dan minuman. Iya. Terus dirimu nggak tahu karena aku di tasku tuh bawa banyak bekal karena aku pikir nanti dapat makan. Jadi sedikit konteks, Mbak Nana sudah sekian tahun tidak naik kereta api. Dan hari ini kita alhamdulillah bisa naik Bima kompartemen. Jadi kalau teman-teman lihat Bima kompartemen itu adalah kayaknya suite ya. Jadi suite yang memang kelas paling bagus dari kereta api. Hanya Mbak Nana yang mampu, saya cuma derek Mbak Nana. Kita naik ini terus Mbak Nana kagum karena pertama, jadi kalau kita itu naik luxury atau sleeper atau yang kompartemen, kita tuh dapat fasilitas lounge teman-teman. Jadi ketika masuk nggak perlu beli apa aja Mbak tadi yang dapat lounge? Jadi nggak cuma kompartemen, sleeper sama kompartemen itu dapat fasilitas di lounge. Di lounge itu tempatnya sofa-sofa, terus dimanapun ada colokan buat ngecas, buat kerja, buat Zoom itu juga memungkinkan makanan banget. juga free flow gitu ya. Makanannya bukan makanan berat ya teman-teman, jadi kayak jajanan pasar, beragam rupa, terus bubur kacang hijau, minuman, kopi, bahkan ada kopi-kopinya tuh kayak ada kopi dari mana itu Arabica apa gitu-gitu kan. Karena saya bukan peminum kopi jadi saya nggak begitu. Tapi worth it nggak sebenarnya? Dari beragam fasilitas ini teman-teman kan, ini bisa dimundurin, bisa buat tidur, ruangan juga sendiri gitu ya. Jadi kita private banget, ada wifi dan wifi-nya jauh lebih stabil ketimbang yang luxury dan sleeper. Karena saya pernah mencoba, saya adalah ambasador kereta. Amin aja dulu gitu kan. Eksekutif biasa saya sudah pernah ya. Yang sudah pernah. Nah ini wifi-nya paling stabil. Nah, jadi pertanyaannya kalau buatmu pribadi ketika kamu masuk wah gitu ya? Ya, wah. Terus, tapi ya udah sih kan. Karena buatku tuh naik kereta ki ya buat di jalan doang gitu loh. Aku nggak tahu menurut Mbak Indri apa yang bikin worth it. 1617. Jadi 1620, 1650, 17. Kan lebih mahal dari pesawat ya. Dari pesawat. Dan komplain keluhan penumpang yang paling utama adalah gerbongnya kan sebenarnya gerbong ini kan mengikuti gerbong yang lain kan, jadi akan sampai di Jogja di waktu yang sama sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kelebihannya apa kan nggak lebih cepat gitu. Betul. Tapi buat penikmat yang suka naik kereta api, apalagi di saat lagi banyak thunderstorm, hujan tuh jadi lebih ayem nggak sih? Oh, ini kebetulan pas ya. Pas hujan banget kayak gitu ya nggak teman-teman, turbulence pas lagi take off terus turbulence kayak gitu, kayak yang ingat dosa kan. Single window, kamu jendela sendiri gitu. Our flight kan. Nah kalau itu lebih ayam ya, walaupun juga nggak ada yang tahu ya nyawa ya dan usia kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berangkat pula kau nih. Gitu. Jadi kalau menurut Mbak Indri tuh yang bikin worth it adalah dari sisi kenyamanannya. Kenyamanan, bisa private. Kayak sebenarnya ini lebih bagus kalau siang Mbak Nana, karena kita bisa kita pindahin ke sini nih. Sudutnya. Yang mana? Aku diajarin. Sulit kali. Kamu bayangin aku gaptek lo tadi. Lihat ya, ini slide forward, slide backward. Pokoknya tadi Mbak Indri suruh masang mikrofon aja nggak tahu loh caranya. Slide to unlock. Ya nanti ya. Iya. Ini kayak ngajarin mama kuda. Nanti kita lihat ke sini udah itu ngeliat panorama. Apalagi kalau kita ada di Jogja, Jakarta tuh kan bagus banget. Ngeliat panorama gitu. Itu aja sih, nyaman aja. Kayak kalau buatku yang suka kerja di kereta itu tuh kayak zen gitu loh Mbak. Kayak bisa nulis lancar, dapat ide. Karena mungkin ngeliat ijo-ijo terus kan kayak private ya. Nggak keganggu penumpang-penumpang yang
gitu-gitu loh. Oke. Gitu. Dan dirimu seberapa sering sih Mbak naik kereta kompartemen ini? Oh nggak sering, tergantung funding dari riset Jadi dan tergantung funding dari riset dan juga kalau lagi ada acara apa dan seberapa mereka punya ruang buat itu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya oke, batas atas pembelian tiket berapa tuh, aku berani pakai duitku sendiri buat tambahin supaya bisa naik kayak, karena dia nyampenya kan setengah 12. Buat siapapun yang ngejemput kita kan nggak terlalu malam, dan kalau kita ada agenda paginya masih bisa istirahat gitu loh. Sekian. Soalnya kalau yang sleeper itu jam 7, nyampenya jam, ya Allah, aku tuh hafal banget ya. ini kan ambasador kereta ya. Mbak Indri. Kalau ada agenda pagi capek, karena lebih ke kita tua ya. Jadi kita kalau tidur berapa jam tuh udah capek, ya nggak capek. Kalau ini tuh kan lumayan pas lah gitu. Oke, jadi selain Sobat KAI, teman-teman belum ngerasain ya toh kalau Mbak Nana. Saya tuh merasa, saya dan beberapa teman-teman akademisi lainnya itu merasa kalau nulis bisa lancar banget pas di kereta api. Mungkin kayak perpaduan white noise di belakang, ya nggak sih, kayak white noise di belakang gitu, stabil white noise. Terus kalau lagi capek gitu melihat keluar tuh udah pemandangan bagus hijau gitu kan, seneng ya. Jadi bahkan ada teman yang sengaja beli tiket kereta api Jogja Jakarta PP untuk bisa menyelesaikan disertasi gitu. Nah kalau misalnya teman-teman merasakan bahwa wah kayaknya ide yang bagus dan punya uang yang banyak, itu bisa mencoba kompartemen. Oke, buat yang enggak cari funding. Ya, ekonomi bisa menjadi pilihan yang cukup. Kan nyaman ekonomi, juga, udah ada AC-nya. Nyaman, Dan mungkin kalau ngerasa kompartemen sangat sepi, yang lain kan bisa lebih lively, lebih apa. Tapi gerbong yang silent, yang emang di sana itu akan mungkin istirahat, kerja gitu ya, diem gitu. Jadi juga gerbong yang memang bisa buat ngobrol gitu. Nah, kadang berharap bisa nggak ya kita punya yang kayak gitu. Jadi kayak ada gerbong yang memang khusus buat, atau bahkan co-working space di kereta, cuy. Aku baru sama temen-temenku kayak dari yang Jakarta ke kenapa kita nggak bikin gerbong khusus co-working space buat teman-teman yang emang suka kerja di kayak gitu tuh. Buatku tuh lagi academically stimulating karena stimulate dengan goncangan kereta api. Tapi kan balik lagi, orang-orang yang nggak ngerti akademisi itu kayak apaan sih nih gitu. Kerja aja masa sampai kudu di kereta sih gitu ya nggak sih? Karena hidup kami membosankan. Sombong amat gitu. Membosankan hidupnya jadi ya. Enggak sih, karena mungkin lebih ke entah ya, mungkin proses menulis, proses mencari ide, proses apapun itu tuh kalau buat saya pribadi itu tuh lancar banget kalau ngelihat ijo-ijo. Yang mana itu didapatkan ketika naik kereta gitu, dan lebih stabil kecepatannya, dan ada white noise-nya juga. Jadi kayaknya perpaduan itu semua tuh membantu nulis tuh enak gitu. Kalau punya ide enak gitu sih. Kalau pengen diterjemahkan ke bahasa yang mungkin lebih mudah dipahami sama teman-teman yang non akademisi ya. Ya, dan mungkin kan juga sebenarnya buat teman-teman yang non akademisi, kayak kerjaan akademisi itu sebenarnya lebih banyak di sini kan. Dan mungkin akan relate sama teman-teman yang juga kerjaannya analitik gitu ya. Iya, kayak teman-teman riset juga. Kalau teman-teman pemerintahan nonton mungkin kayak JFAK tuh, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, itu pasti paham banget tuh. Disitu bikin policy memo. Siapa selesai, tolong belikan saya tiket kereta Jogja Jakarta atau Jakarta Jogja. Mungkin bisa bilang udah Mbak, tadi Sobat KAI kayaknya mungkin view-nya akan sedikit, dan kita cuma pengen berbagi dan kita coba spend time. Kemarin tuh pas kita berangkat ke Jakarta kan juga dari awal berangkat sampai nyampe Jakarta ngobrol terus kan. Oh ya, dan itu lebih berbobot memang sih obrolannya. Ya, karena ada beberapa yang nggak bisa disclose publik yang kita obrolin kan. Kayaknya semuanya deh, mulai dari project, mulai dari personal, dari social network analysis alias. Tapi buat aku pribadi sih ya, kemarin tuh pas ngobrol dari Jogja Jakarta itu ada beberapa hal tentang Mbak Indri yang aku baru tahu gitu sih. Mau dibagi misalnya nih, aku tuh yang biasa aku lihat di sosmednya Mbak Indri, you have a lot of patience terhadap
kucing gitu ya. Animals in general gitu kan. Dan beneran tuh yang kemarin juga aku menyaksikan sendiri, Mbak Indri itu selalu bawa makanan kucing di tas. Dan kalau misalnya itu makanan kucing atau buat siapa apa aja sih? Kucing doang ya? Kalau kira buatku gitu. Kayak kalau ada anjing, ayam, ya kalau bebek. ada yang butuh dan aku tidak bawa, ya aku belikan sesuatu. Oke. Nah, itu tuh boleh cerita nggak sih, Mbak? Ceritanya sejak kapan sih Mbak Indri mulai suka bawa makanan buat kucing atau mulai menyayangi teman-teman, saudara-saudara apa hewan gitu? Ceritanya panjang kali ya, tapi mungkin waktu itu ada banyak kucing stray di perkampungan rumah. Dan saya suka binatang, tapi nggak yang suka banget, apalagi yang sedalam kayak sekarang dengan beragam aktivisme atau beragam proses rescue gitu-gitu ya. Jadi aku cuma ngasih makan aja gitu. Nah, karena saya concern dengan populasi kucing yang makin meningkat, dan saya tahu bahwa kalau ada kucing yang hamil dan kalau dia punya anak, ujung-ujungnya kan yang ngasih makan kan saya lagi tuh. Akhirnya nggak cuma ngasih makan ke kucing stray, tapi steril juga, itu saya lakukan. Up until akhirnya saya mengadopsi satu kucing yang memang waktu itu katanya dokter hewan ada indikasi dipukul. Jadi tulang rusuknya itu patah, lalu sendinya geser apa ya. Mohon maaf kalau bahasa saya salah ya teman-teman dokter hewan. Saya juga hanya kembali mengingat dan mungkin ingatan saya juga tidak begitu baik gitu. Dan juga apa sih bagian dekat ekor belakangnya itu juga geser. Jadi dalam keadaan yang dia sakit lah, dan waktu itu berdiri juga sakit gitu, nggak bisa, dan kayak nangis gitu kesakitan. Akhirnya saya bawa ke dokter, dioperasi, diobati, kata dokter harus dirawat di dalam rumah, tidak boleh di luar rumah. Akhirnya kita putuskan buat kita adopsi. Itu pertama kali selama sekian puluh tahun saya akhirnya mengadopsi binatang atau punya binatang di dalam rumah. Dari situ tampaknya mulai punya rasa compassion yang sangat besar kepada binatang, nggak cuma kucing, binatang apapun gitu. Tapi waktu itu udah suka bawa ini juga nggak, makanan kucing? Belum. Cuma ada sedia makanan kucing di rumah untuk kucing dan disediakan di teras rumah dan juga di garasi buat kucing manapun yang itu, dan minuman buat kucing manapun yang ini. Dan tapi sudah mulai steril tuh. Baru ketika ada akhirnya anak kucing kecil itu kami beri nama Coco, dan masih menjadi anak saya sudah 4 tahun ini. Halo Cucu, ini Papa manggilnya ibu, bunda, ibu dan anak. Oke. Nah itu akhirnya karena punya kedekatan emosional juga dengan Coco, because I think I and my husband, kita tuh we treat our cat itu tuh as a family member rather than as an animal, as a solely an animal gitu. Bagi kita dia adalah family member. Dan setiap kali kita ngelihat ada binatang apapun yang membutuhkan di jalan, itu tuh selalu memposisikan coba Coco yang kayak mengalami kayak itu gitu ya. Coba Coco kalau yang lagi sakit atau Coco yang kelaparan, atau Coco yang kayak gitu. Jadi selalu memposisikan di gimana ya kalau Coco kayak gini gitu. Nah itu yang kemudian membukakan hatiku dan juga suami itu sama extent untuk berbuat lebih ke binatang. Kenapa binatang? Karena aktivisme dan rescue itu meluas ke beragam binatang yang lain. Contohnya? Anjing, kuda, rusa, kita juga. Rusa? Tapi bukan di rumah, jadi ada rusa yang ceritanya panjang dan saya juga nggak mau disclose banyak di sini. Jadi kita kasih makan rusa, menyediakan pengobatan juga buat rusa itu, gitu-gitu. Yang aku dengar kalau dari lihat bulanannya lumayan ya. Lumayan sampai menambah 2kan kebutuhan pribadi, menambah 1kan kebutuhan mereka. Pengalaman Mbak Indrinya apa gitu kan? Ya beneran kayak I never really prioritize my needs. And I always prioritize kebutuhan anak-anak selalu yang utama gitu. Anak-anak vaksin, steril kalau mereka sakit. Atau misalnya kayak gini, ada kitten yang baru saya rescue, dan dia sudah vaksin steril bulan ini Februari, tapi ternyata kemarin dia agak diare. Udah dikasih obat, saya panggilin dokter ke rumah, nggak sembuh.
ternyata butuh makan Royal Canin gastrointestinal. Teman-teman penyuka kucing tahu harganya Royal Canin gastrointestinal buat kitten itu berapa dan berapa cepat itu habis gitu. Ya kayak gitu ya, dan ya dilakoni padahal bukan kucing di dalam rumah loh, tapi kucing stray yang baru di rescue gitu ya kayak gitu. Nah, ini mungkin buat beberapa orang tuh jadi yang susah dipahami gitu ya. Kok sampai segitunya sih gitu loh Mbak. I mean, mungkin buat beberapa orang tuh kayak kita harus nggak cuman spend waktu, tenaga, tapi juga finansial gitu untuk membantu binatang gitu. Pernah nggak sih kayak Mbak Indri ada yang komentar, is it too much gitu what you did gitu? I think even my closest friends atau closest people kayak always remind me to know my boundaries. Kayak tahu batasan bilang enggak, tahu batasan bilang iya. And I think I have a friend once told me, and ini tuh beautiful banget deh kata-katanya. Ada titik di mana sudah kita pasrahkan pada Allah atau Tuhan gitu ya. Karena kita nggak mungkin membantu semuanya gitu. Karena kita punya keterbatasan. Uang pasti, waktu, energi, kita nggak mungkin bantu semuanya hingga pada titik yang ya Allah kupasrahkan padamu makhluk ini. Saya membantu segini, semoga Allah menjaga hidupnya sampai nanti. Let's say misalnya saya lagi di luar kota, di jalan bawa ini makanan buat kucingnya kurus banget, dan saya mungkin dia juga sakit demam atau apa. Ketika saya kasih makan, saya cuma bilang, ya Allah, saya pasrahkan kucing ini kepadamu hidupnya, karena tahu bahwa hanya bisa ngasih makan pada saat itu, nggak tahu nanti malam gimana atau besoknya gimana atau survive nggak dia dari sakitnya, karena bisanya hanya itu. Jadi sebenarnya buat beberapa orang tuh hal kayak gini yang mereka juga nggak tahu gitu ya. Ada sebenarnya you have your own boundaries juga gitu ya. Dan limitations. Dan kadang kalau ditanya berapa sih kucing yang sudah di rescue, kayaknya kalau animal lovers yang diingat itu bukan berapa kucing yang di rescue, tapi berapa kucing yang nggak bisa di rescue. Yang butuh banget bantuan dan nggak bisa kita rescue. Dan itu yang paling diingat dan paling menghantui. It's really kayak haunted banget ya. Kayak haunting us in a way. Itu malah menjadi drive dan menjadi cambuk. Kalau kita come across the same case, kita akan mengusahakan apapun yang kita bisa buat membantu itu gitu. Tapi lagi tadi kan is it too much in sense of what you did gitu kan. Tapi ada nggak sih misalnya yang nanya tuh, Mbak, kenapa sih segitunya gitu sayang sama binatang gitu kan? Kenapa nggak sama lu bantuin manusia aja gitu misalnya? Kita kan juga bantu manusia. Nah gini, tapi pernah nih baca satu akun pencinta binatang dikritik, bantunya cuma kucing, kenapa nggak bantu anjing? Jadi kayak whataboutism ya kan? Kenapa nggak bantu ini kan gitu? Bantunya cuma ini, kenapa nggak bantu ini? Ya silakan Mas dan Mbak bantu yang lain gitu. Saya cuma bantu yang ini gitu. Tapi si animal lover ini membalas dengan bagus banget. Kenapa sih begitu? Kenapa dengan manusia enggak? Yang pertama, sudahkah teman-teman yakin kita tidak membantu manusia? Yang pertama, bisa jadi kita membantu manusia tapi diam-diam aja kan. Kenapa nggak diadvokasikan sama seperti kita mengadvokasi hak-hak binatang dengan cara ya itulah nge-share. Kalau saya nge-share foto apapun segala macam itu tuh bukan showing off, tapi saya pernah belajar untuk mencintai binatang dari postingan teman yang juga penyuka binatang. Dan ada sense of advokasi di sana sebenarnya. Jadi ketika saya itu tuh kayak berharap teman-teman mudah-mudahan ketika lagi lihat kucing kelaparan, mudah-mudahan jadi lebih melunak hatinya ketika melihat itu, dengan mudah-mudahan dari postingan itu. Jadi ada keinginan advokasi sebenarnya di sana. Nah, kalau manusia kan nggak perlu diadvokasi ya. Teman-teman juga sudah merasa bahwa itu adalah tanggung jawab teman-teman kan sebagai sesama manusia buat membantu. Binatang kan belum tentu Mbak Nana. Nah, tapi buat Mbak Indri sendiri tuh, apa yang membuat Mbak Indri cinta gitu ya, menyayangi? Karena mereka voiceless dan mereka powerless. Mereka nggak bisa defending their own self gitu ya, their own life. Kan mereka voiceless ya, powerless lah. Mereka ditendang, disiram air panas, ditembak, atau dijerat. Ya buat for fun lah, ada yang buat for fun, ada yang memang orangnya beragam lah, being abandoned gitu. Karena mereka voiceless dan powerless gitu. Dan
aku pribadi paling tidak bisa lihat sesuatu apapun itu dia voiceless, powerless, dan dia being treated unfair atau dia menghadapi injustice apapun itu kayak terus camuk SJW ku gitu. Terus aku kalau lihat binatang yang kayak gitu kayak yang aku tidak bisa gitu lah, dan mau gila sebenarnya karena kasusnya banyak banget. Karena kan bukan negara yang ini ya, maksudnya banyak banget. Terus kayak ya itulah yang katanya teman-teman juga yang ketahui batasan, karena kalau nggak jadi gila beneran kayak karena pengen kalau bisa. I think I've also said the same thing to another animal lover, dan kita bersepakat di kalau aja kita punya enough resources and enough power, itu kayaknya pengen banget saving as much animals as we can gitu loh. Atau kalau ditanya pengennya ke depan apa sih, pengen punya shelter. Gitu. Tapi shelter itu tidak mudah dan sangat mahal dan energi dan segala macam. Jadi kayaknya teman-teman kalau punya uang, jelas tidak mungkin kita membuka shelter sendiri. Jadi donasilah kepada shelter di luar sana yang memang dia reputable, dia memang dia amanah gitu. Mau nggak Mbak Indri share beberapa shelter yang Mbak Indri tahu reputable, dan apa maksudnya reputable tuh gimana cara kita mencari tahu oh ini shelter reputable gitu? Agak sulit juga ya. Iya, tuh kriteria deh. Transparansi keuangan, misalnya apa yang dilihat? Transparansi keuangan, ada yang donasi berapa itu transparan aja. Itu sih yang paling mudah ya, karena kan kalau minta mereka di audit juga susah ya, gimana gitu, susah juga gitu. Ada beberapa sih, tapi lagi-lagi saya punya limitasi pengetahuan. Mohon maaf kalau tidak semua shelter tersebut ya, Mas dan Mbak semua. Di Jogja itu ada Round Care, RRDC, yaitu dia shelter buat anjing. Saya juga agak kenal dengan ownernya ya, karena beberapa kali juga membantu proses rescue anjing, dan cepet banget responsif, Pak Victor. Oke banget, itu bisa teman-teman kalau sendiri atau emang udah ada tim dia? Pak Victor sih tuh punya tim, tapi awalnya menggagas sendiri. Itu kalau cerita shelter gitu tuh oke banget tuh. Kayak yang terinspirasi banget tuh. Buat riset yuk. Riset mulu mikir. Apa sustainability of apa gitu. Dan juga ada the voice for the voiceless. Juga kayak ada yang misalnya ya pusat rehabilitasi. Ada juga JAN, JAAN itu udah. Itu juga itu oke banget teman-teman. Juga ada bos yang orang hutan itu juga oke. Kalau kucing itu tuh saya punya limitasi pengetahuan. Belum ada gambaran gitu ya. Karena Mbak Indri biasanya kalau ketemu kucingnya Mbak Indri yang nyelamatin gitu kan, nggak sampai nyari shelter. Ini butuh ini nih gitu. Sering juga tuh kayak pengeluaran buat binatang udah beyond dari limit yang sudah ditetapkan gitu. Jadi kita kayak WA aku sesama animal lover atau cat lover, kayak kita ada case kayak gini nih, bisa bantu nggak gitu. Masukin dulu deh ke klinik, nanti kita patungan buat kebantuin. Selalu kayak gitu. Makanya grateful banget sih buat teman-teman yang juga punya passion yang sama, karena nggak banyak kan benar-benar. Dan kadang-kadang tuh kayak kita hopeless juga kan, kayak ini kudu gimana nih, ada case gini tapi gini. Dan kalau ada yang tanya, Mbak Indri ini aku habis ketemu kucing, diapain ya, ada nggak ya shelter? Aku selalu bilang bahwa jika lo memungkinkan dirawat dulu sendiri, karena susah untuk bisa mengandalkan orang lain gitu. Tapi semoga ini juga menjadi ini teman-teman buat steril populasi. Buat yang nggak tahu how to steril, gimana tuh Mbak? Dokter biasanya, nah ini juga memang biasanya kunjungilah page Facebook atau Instagram pecinta kucing. Apa keywordsnya? Gampang banget, cat lover Jogja, cat lover Semarang, atau cat lover apapun gitu ya. Atau misalnya kucing Jogja, kucing Semarang, pokoknya keywords yang sederhana banget sebenarnya. Biasanya di sana nanti ada updatean poster, ada steril bersubsidi di klinik ABC. Kita bisa ikut mensterilkan binatang peliharaan kita dengan harganya murah banget ketimbang kita steril yang tidak subsidi. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau sudah punya kenalan dokter hewan, satu aja tanya dong, ada nggak klinik yang akan steril di bulan ini? Kalau iya di mana gitu? Apakah yang di steril peliharaan kita aja? Iya, tapi kalau misalnya punya uang dan mau disisihkan, let's say 50.000 per bulan. Di bulan keberapa itu bisa steril stray gitu. Satu kucing itu dalam setahun bisa punya belasan anak mungkin ya. Bayangin nggak, itu akan jadi tuh kayak multiple-nya tuh banyak banget tuh kalau punya apa gitu. Dan ujung-ujungnya kita juga yang ngasih makan, kita juga yang bawa ke klinik gitu. Iya, berarti ini kayak sebelum punya anak tuh mikirin juga kan, bisa menghidupi enggak, tanggung jawab enggak I gitu think kan. that also teaches us somewhere ya Mbak Nana, kayak misalnya kita aja punya kucing mikirin banget nih. Dia vaksin per tahun, dia steril vaksin vitamin. Lalu kalau dia sakit ada kebutuhan apa, lalu dan kan kalau kucing sakit sama seperti manusia sakit ya, kan macam-macam, ada yang kanker, ada yang ginjal, ada yang beragam lah sakit-sakitnya gitu. Bisa nggak kita handle itu dengan biaya setinggi itu gitu kan? Mahal banget teman-teman. Kalau kucing atau binatang itu tuh sakit, jadi memang makanya aku tuh selalu salut banget sama orang yang berani merescue kucing sakit, karena itu mahal. Mahal banget. Jadi ketika kita decide untuk membawa dia, kita tuh udah dibayangin dengan konsekuensi, this is going to cost you a lot, and you have to put the money out of your pocket gitu loh, tanpa ada bantuan apapun. Aku juga nggak tahu nih, by the way, ini juga kalau teman-teman ada kerja di Ditjen Pajak, pertanyaanku adalah kalau kita menyumbangkan uang kita untuk apapun itu, termasuk ini, bisa nggak sih sebagai faktor untuk mengurangi kewajiban pajak ya, kita? Cocok gitu. banget itu. Karena kan kita kayak helping the environment sebenarnya kan, helping the environment and everything. Kalau kayak di lab gitu kan, kalau kamu filantropi, kamu alokasi sumbang apa gitu kan, bisa mengurangi pajak tuh. Betul. Terus kalau ngasih uang ke orang tua, itu juga bisa mengurangi pajak. Nah, kalau kayak gini bisa nggak sih mengurangi pajak? Karena beneran jumlah yang kita pakai itu fantastis banget. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan ada jumlah yang kita bayarkan ke klinik dan apa buat apa itu kan ada datanya gitu. Wah, ini sisi-sisi lain tentang animal lover sih. Aku tuh I don't know bahwa ternyata menjadi animal lover itu mahal ya, mahal gitu. Banget. Komitmen mahal loh ya. gitu. Tapi juga jangan jadi takut. Karena ada Puskeswan. Sorry lupa menyampaikan ini. Jadi kayak dokter hewan kita gratis. Dan di mana? Gimana caranya? Beragam di Jogja. Aku nggak begitu paham lokasinya di mana. Puskeswan gitu ya. Jadi Puskeswan DIY. Untuk Puskeswan Jogja nanti tuh kelihatan di mana saja dan jam prakteknya jam berapa gitu. Dan kalau tidak salah klinik hewan UGM tuh juga iya deh. Tapi tolong dicek lagi ya teman-teman. Nanti bisa kasih komen juga kalau ada yang tahu, dan bisa buat nanti dipin Mbak Nana cuy. Asik, pin. Kalau ada yang tahu, kalau ada yang nonton dulu. Kalau ada yang nonton dulu. Iya, gimana Mbak Indri? Boleh ya, abis ini kita upload ya? Yes, kita upload. Semoga tidak mengganggu teman. Semoga informatif dan semoga jadi lebih punya kasih ke sesama makhluk. Amin. Makasih ya yang udah dengerin.